Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi untuk pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang satu topik ya terkait dengan manajemen dan organisasi. Maaf, jadi pada topik bahasan manajemen dan organisasi di sini, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang definisi dari organisasi, jenis-jenis dari organisasi, fungsi bisnis dari sebuah organisasi, manajemen, serta perubahan-perubahan apa yang bisa terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, jadi langsung saja dari bahasan manajemen dan organisasi ini nanti akan dibagi menjadi 4 konten atau 4 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah definisi organisasi. Di dalam topik bahasan definisi dari organisasi, kita akan melihat arti dari organisasi, komponen-komponen yang membentuk suatu organisasi, kegiatan yang ada di dalam organisasi, serta lingkup atau lingkungan dari sebuah organisasi. Sedangkan untuk topik yang kedua, kita akan mencoba untuk membahas tentang jenis dari sebuah organisasi, yang mana di sini akan dibagi juga menjadi beberapa sub bahasan. Yang pertama adalah desain dari organisasi, konfigurasi organisasi, yang mana konfigurasi nanti akan kita definisikan setidaknya ada 5 konfigurasi, top management, middle management, terus technical faktor, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam konfigurasi, serta struktur organisasi. Struktur organisasi yang akan mempengaruhi jenis-jenis dari sebuah organisasi tentunya. Nah, itu merupakan pokok bahasan yang kedua. Sedangkan untuk pokok bahasan yang ketiga, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan manajemen organisasi. Yang mana di dalam manajemen organisasi terdapat arti, fungsi, serta proses dari manajemen. Setelah di sini kita akan mencoba mengenal apa yang disebut dengan konsep fungsi bisnis dan juga terkait dengan konsep dari sebuah bisnis. Terakhir, untuk perubahan organisasi, kita di dalam perubahan organisasi atau di dalam topik perubahan organisasi akan membahas beberapa sub bahasan. Yang pertama adalah jenis dari perubahan, aspek-aspek perubahan dari organisasi, serta tahapan di dalam perubahan suatu organisasi. Oke, jadi kita mulai dulu terkait dengan definisi dari sebuah organisasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari definisi menurut 2 peneliti ya, atau 3 peneliti di sini, siapa saja yang mendefinisikan suatu organisasi. Yang pertama kita bisa dapat dari referensi milik Duff atau Richard L. Duff. Yang kedua kita bisa dapatkan dari Robin serta Coulter. Kita bisa mendefinisikan bahwa organisasi itu adalah kesatuan sosial berupa sekumpulan orang yang memiliki aktivitas terstruktur dan terkoordinasi secara sengaja, serta memiliki hubungan dengan lingkungan di luar satuannya untuk mencapai tujuan yang jelas. Nah, itu merupakan definisi dari sebuah organisasi. Nah, kita tahu bahwa definisi ini bisa terdiri dari beberapa kata kunci. Yang jika kata kunci itu kita pahami, maka kita akan bisa secara otomatis mengingat definisi dari suatu objek. Dalam hal ini objeknya adalah organisasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kalimat definisi yang ada di atas, kesatuan sosial sampai tujuan yang jelas, maka di sini kita akan bisa membagi menjadi 4 kata kunci yang membentuk definisi dari sebuah organisasi. Kata kunci yang pertama itu adalah orang, ya. Kata kunci yang pertama itu adalah orang. Kata kunci yang kedua adalah adanya struktur. Kata kunci yang ketiga adalah adanya hubungan. Dan terakhir kata kunci yang keempat itu adalah adanya tujuan. Oke, jadi saya berikan suatu nomor yang merepresentasikan kata kunci atau hierarki atau urutan dari kata kunci. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah hubungan, dan yang keempat itu adalah tujuan.
Oke, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan orang, struktur, hubungan, atau tujuan. Kalau kita lihat berdasarkan dari definisi yang sudah kita bacakan tadi, maka yang dimaksud dengan organisasi itu adalah sekumpulan orang. Yang mana sekumpulan orang tersebut itu merupakan atau melaksanakan suatu kegiatan sosial yang disebut dengan orang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan suatu organisasi berdasarkan kata kunci yang pertama itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kegiatan sosial atau sekumpulan orang sebagai kesatuan sosial yang melaksanakan kegiatan sosial. Tentunya seperti itu. Nah, itu merupakan definisi berdasarkan kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua berarti di sini adalah orang atau sekumpulan orang tadi itu melakukan kegiatan sosialnya itu dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi secara sengaja. Nah, apa yang dimaksud dengan terstruktur? Apa yang dimaksud dengan terkoordinasi secara sengaja? Yang dimaksud terstruktur adalah setiap kegiatan yang dilakukan atau setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekumpulan orang tadi itu akan dilaksanakan secara terurut atau berurutan. Ya. Selain berurutan kegiatannya, maka kegiatan itu juga dilakukan terkoordinasi atau dilakukan secara terkoordinasi. Yang dimaksudkan dengan terkoordinasi adalah ada peran-peran dari sekumpulan orang tersebut ada peran yang khusus untuk memberikan tanggung jawab dan ada juga peran yang melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur. Ya. Jadi, kalau misalkan kita gabungkan untuk kata kunci yang pertama dan kata kunci yang kedua, yang dimaksud dengan organisasi itu adalah kesatuan atau sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan sosial, yang mana kegiatannya itu dilakukan secara berurutan atau secara terstruktur, dan juga dilakukan secara terkoordinir. Yang artinya di sini terkoordinir ada orang yang dia itu sebagai peran pemberi tanggung jawab, dan ada orang atau peran sebagai penerima tanggung jawab dan sebagai pelaksana tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan terstruktur. Nah, itu kalau misalkan kita lihat definisi organisasi dilihat dari komponen yang ada di dalam organisasi tersebut. Namun apabila kita lihat berdasarkan komponen yang ada di luar organisasi, maka di sini organisasi memiliki suatu kewajiban khusus, yaitu menjalin hubungan organisasi dengan organisasi-organisasi lain yang ada di luar lingkungan satuannya. Itu ya, ini ya berarti ya. Memiliki hubungan dengan lingkungan di luar satuannya. Yang artinya organisasi tersebut agar kegiatan yang ada di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, agar organisasi itu dapat bertahan, maka organisasi tersebut harus memiliki hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi yang ada di lingkungannya. Organisasi yang ada di lingkungannya itu seperti apa? Organisasi seperti supplier, customer, regulatory agency, stockholder, dan lain sebagainya. Berarti agar organisasi ini dapat bertahan di dalam suatu industri tertentu, maka organisasi juga harus menjalin hubungan baik dengan organisasi lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus terakhir di sini definisi dari sebuah organisasi yang terakhir itu apa? Organisasi memiliki sekumpulan orang, ada aktivitas yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut. Organisasi juga harus memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya. Semuanya itu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di sini komponen yang terakhir dari kata kunci adalah organisasi itu harus memiliki suatu tujuan tertentu. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa komponen dari organisasi menurut Duff dan menurut Robin serta Coulter itu setidaknya kita bisa simpulkan ada 4. Yang pertama, di dalam organisasi itu harus ada sekumpulan orang. Yang kedua, di dalam organisasi, orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus melaksanakan suatu kegiatan tertentu, serta memiliki suatu langkah koordinasi atau struktur koordinasi. Itu berarti poin yang kedua, komponen yang kedua dari organisasi. Komponen yang ketiga adalah organisasi harus menjalin hubungan baik dengan organisasi lain yang ada di sekitarnya agar organisasi tersebut bisa bertahan hidup.
ya. Dan yang terakhir, suatu organisasi harus memiliki suatu tujuan. Nah, tujuan di dalam organisasi itu biasanya direpresentasikan ke dalam sebuah kalimat strategik. Kalimat strategik yang merepresentasikan tujuan organisasi itu antara lain visi, misi, setelah itu ada tujuan, dan yang terakhir adalah sasaran. Nah, itu merupakan 4 kalimat strategik yang bisa merepresentasikan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Oke, itu merepresentasikan suatu organisasi. Ada pertanyaan dulu terkait dengan definisi dari organisasi ini? Oke, ada pertanyaan terkait dengan definisi organisasi? Belum ada, Pak. Oke, Mbak Erika, terima kasih konfirmasinya. Mas Andre juga. Kalau belum ada, saya yang mau tanya. Kalau gitu. Nah, oke. Kalau menurut kalian nih, program studi, sistem informasi, atau prodi PTI lah. Prodi PTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Kalau menurut kalian, PTI itu merupakan suatu organisasi atau bukan? Silakan bisa langsung dijawab atau bisa lewat chat. Oke, Mbak Rosita. Organisasi, Pak. Organisasi, Pak. Organisasi ya. Banyak yang menjawab di sini organisasi ya. Cuman kalau misalkan kita lihat berdasarkan komponen pembentuk organisasi, menurut kalian yang bisa merepresentasikan orang itu siapa? Yang ada di dalam prodi PTI? Mahasiswa dan dosen, Pak. Mahasiswa, dosen. Sivitas Sama akademik, Pak. sivitas. Sivitas akademik juga. Juga bisa. Artinya sivitas akademik, di dalamnya ada dosen, di dalamnya ada mahasiswa, dan di dalamnya juga ada yang namanya pegawai atau karyawan atau tendik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Nah, itu merupakan orang-orang yang merepresentasikan sekumpulan orang di dalam satu organisasi, yang mana satu organisasi itu disebut sebagai prodi PTI. Yang kedua, apakah di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang terstruktur dan adanya suatu koordinasi? Kalau ada, seperti apa? Ada, Pak, di dalam prodi PTI terdapat terstruktur berupa pembelajaran. Proses pembelajaran, Pak. Boleh. Terus koordinasinya ada di bagian mananya? Ada di bagian jadwal, Pak. Koordinasinya ada di bagian jadwal ya. Oke. Ada pendapat yang lain terkait dengan aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi? Terima kasih jawabannya tadi Mas Andre, Mbak Farah, dan Mbak Nastiti. Ada jawaban yang lain? Dosen memberikan mata kuliah sesuai dengan kurikulumnya. Oke, dosen memberikan mata kuliah sesuai dengan kurikulum. Ada lagi? Itu merepresentasikan aktivitas terstruktur ya, berarti ya? Iya. Contoh aktivitas terstruktur itu kayak apa sih? Kayak gini, kayak kalian ngurus KRS sama KHS. Kan itu ada langkah-langkah yang harus diikuti. Mulai dari ngakses SIAM, terus setelah itu melihat IPK-nya. Setelah melihat IPK, baru mencoba untuk memprogram tiap mata kuliah yang mungkin muncul di semester depan. Setelah memprogram mata kuliah, baru dicocokkan apakah mata kuliah sudah sesuai dengan SKS yang diprogram. Selanjutnya, baru melakukan yang namanya koordinasi dengan dosen pembimbing. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing, terus habis itu ada approval dari dosen pembimbing. Setelah ada approval, baru kalian memasukkan atau mencoba untuk melakukan kegiatan selanjutnya di dalam pengurusan KRS dan KHS. Nah, itu berarti di dalam suatu prodi PTI ada suatu aktivitas yang terstruktur. Ada aktivitas yang dilakukan secara bertahap, yang mana kegiatannya itu dilakukan secara berurutan. Oke. Nah, sekarang untuk koordinasi, ada nggak kira-kira kegiatan koordinasi di dalam PTI? Tentu saja ada. Tapi bentuknya seperti apa? Bentuknya itu ada di dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh PTI. Struktur organisasi PTI dikepalai oleh yang namanya KPS, ya. Kepala Program Studi atau Ketua Program Studi. Ketua Program Studi dibantu oleh beberapa dosen yang menjabat seperti KJFD,
seperti dosen yang mengurusi kegiatan penelitian, dan lain sebagainya. Di bawah itu ternyata ada staf. Nah, itu merupakan aktivitas yang terkoordinasi. Itu merupakan bentuk koordinasi dari setiap kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini koordinasi itu dapat direpresentasikan ke dalam sebuah struktur organisasi, yang mana di dalam struktur organisasi terdapat siapa pemberi tanggung jawab, siapa penerima tanggung jawab. Di dalam proses pembelajaran, siapa pemberi tanggung jawabnya? Pemberi tanggung jawab adalah KPS, penerima tanggung jawabnya itu adalah saya sebagai dosen. Nah, itu contoh bagaimana setiap kegiatan itu dilakukan secara terkoordinasi. Oke, itu terima kasih untuk jawabannya. Di sini Mbak Aina, Mbak Elsia, Mbak Dian, Mas Afif, Mas Raihan, Mbak Rahajeng, Mbak Herman, Mas Herman, Mbak Vika, Mbak Mutia, sama Mas Bagus. Ya oke, jadi itu terkait dengan struktur. Terus, PSPTI itu punya hubungan nggak dengan lingkungan yang ada di luar satuannya? Punya Pak, dengan sekolah Pak. Iya, benar. Ketika Dengan melakukan prodi lain. Iya, dengan prodi lain. Jadi banyak ya hubungannya ya. Keterkaitan antara prodi PTI dengan prodi-prodi lain itu ternyata banyak. Jadi ada keterkaitan dengan prodi lain untuk melakukan kegiatan kerjasama, misalkan untuk melakukan penelitian atau pengabdian. Ada juga keterkaitannya atau keterhubungannya dengan suppliernya. Suppliernya yaitu SMK, SMA dan sederajat. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan PPL, dengan melaksanakan kegiatan PLP, dan lain sebagainya. Intinya di sini prodi PTI itu tidak mungkin dia itu berdiri sendiri. Tetapi harus ada keterkaitan atau keterhubungan antara prodi PTI itu dengan prodi-prodi yang lain. Atau dengan organisasi yang ada di luar UB. Nah, oke, berarti di sini PTI sudah memenuhi setidaknya 3 komponen. Ada orang-orang di dalamnya, terus ada struktur, terus ada hubungan. Terakhir, apakah PTI punya tujuan tertentu? Ada Punya, Pak. Pak. Punya Pak. Ada yang hafal nggak? Menghasilkan lulusan berkualitas. Menciptakan pendidik. Menciptakan tenaga pendidik. Ya, yang dia itu di tenaga pendidik dan mampu secara profesional. Itu merupakan tujuan dari yang namanya PTI. Jadi sebenarnya PTI itu dibuat untuk mengakomodasi setidaknya 2 tujuan itu. Yang pertama adalah mampu untuk menghasilkan suatu lulusan yang dia itu berkompeten menjadi tenaga kependidikan di dalam bidang PTI, di dalam bidang teknologi informasi, dan juga menjadi profesional. Nah, itu berarti tujuan dari PTI. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa karena PTI sudah memenuhi 4 komponen yang membentuk suatu organisasi, berarti PTI ternyata sudah bisa dikategorikan sebagai suatu organisasi. Oke. Itu terkait dengan definisi organisasi. Ada pertanyaan terlebih dahulu dari rekan-rekan sekalian? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya ke kegiatan organisasi. Jadi, kita sudah mengetahui nih, kira-kira apa itu namanya definisi dari organisasi seperti apa. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam kegiatan yang perlu untuk dilakukan di dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut itu tetap bisa bertahan di lingkungannya. Setidaknya menurut Richard L. Duff, di sini ada 7 kegiatan dari sebuah organisasi yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah organisasi diharuskan untuk mengumpulkan sumber daya. Kenapa organisasi diharuskan untuk mengumpulkan sumber daya? Agar sumber daya yang ada itu akan bisa digunakan sehingga bisa mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Artinya di sini adalah sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi itu akan dijadikan sebagai bahan bakar dari suatu organisasi untuk menjalankan setiap kegiatannya sehingga bisa mencapai tujuan. Itu tujuan dari sumber daya ya. Yang kedua, kegiatannya yaitu menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Jadi organisasi itu setidaknya memiliki 2 tujuan. Apakah dia itu sebagai organisasi yang menghasilkan suatu barang atau organisasi sebagai penghasil jasa. Tentunya kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa itu harus dilakukan seefisien mungkin. Nah,
Agar barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi itu memiliki kualitas yang baik, memenuhi standar tertentu, maka di sini organisasi harus melakukan kegiatan inovasi. Kegiatan inovasi dilakukan oleh organisasi agar barang atau jasa itu mengalami perbaikan secara terus-menerus. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi akan mengalami perbaikan secara terus-menerus. Maka kita perlu untuk melakukan yang namanya inovasi. Apa implikasinya kalau tidak dilakukan inovasi? Maka implikasinya adalah organisasi tersebut itu akan tertinggal dari organisasi yang tentunya dia itu melakukan inovasi. Ya. Jadi kalau misalkan organisasi tidak melakukan inovasi, maka barang atau jasa yang dihasilkan organisasi itu tetap akan stagnan, tetap akan memiliki suatu kualitas yang tidak berubah. Dan itu bisa menjadi suatu permasalahan. Kegiatan organisasi yang keempat yaitu organisasi perlu untuk menggunakan peralatan atau teknologi informasi yang modern agar setiap langkah atau setiap proses yang terjadi di dalam organisasi itu bisa berjalan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Itu merupakan kegiatan yang keempat. Sedangkan untuk kegiatan yang kelima di sini adalah organisasi diharuskan untuk memberikan suatu pengaruh. Atau kalau misalkan dia tidak bisa memberikan suatu pengaruh ke lingkungan sekitarnya, maka dia diharuskan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Terutama untuk perubahan suatu inovasi teknologi. Perubahan yang berbentuk inovasi teknologi. Organisasi itu harus sebijak mungkin untuk mengadopsi perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Karena jika organisasi tidak melakukan kegiatan perubahan lingkungan dengan baik, maka yang terjadi adalah organisasi tersebut akan ketinggalan dibandingkan dengan organisasi yang ternyata memiliki barang atau jasa yang serupa, yang dia itu mengadopsi teknologi tertentu. Nah, itu terjadi ya. Ada suatu studi kasus yang bisa merepresentasikan kegiatan yang kelima ini, yaitu studi kasusnya yaitu Kodak. Nanti mungkin akan saya jadikan sebagai suatu tugas yang harus yang harus dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa di sini, yang bisa merepresentasikan bagaimana suatu perubahan itu dapat mempengaruhi organisasi. Oke, itu yang kelima. Selanjutnya untuk kegiatan yang keenam yang dilakukan oleh organisasi adalah organisasi diharuskan bisa menciptakan suatu manfaat atau nilai, setidaknya untuk 3 pihak. Yang pertama untuk pemilik, yang kedua adalah untuk pelanggan, dan yang ketiga adalah untuk anggota atau pekerja atau staf yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketujuh, itu adalah organisasi harus mampu untuk mengelola setiap kegiatannya, sehingga setiap kegiatan itu akan bisa menjawab segala tantangan terkait perbedaan, etika, motivasi, dan koordinasi antara pekerjanya. Nah, itu merupakan 7 kegiatan yang harus dilakukan organisasi. Yang pertama, organisasi harus menyediakan sumber daya. Yang kedua, menghasilkan jasa atau barang. Yang ketiga, melakukan inovasi. Yang keempat, mengadopsi teknologi. Yang kelima, beradaptasi. Yang keenam, membuat suatu nilai atau manfaat. Dan yang ketujuh, dia atau organisasi tersebut harus mengakomodasi setiap perubahan yang terjadi atau setiap kegiatan pengelolaan untuk bisa menjalankan setiap kegiatan dengan baik. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Oke, kita lanjutkan saja. Dari kegiatan ini selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang lingkungan yang ada di dalam sebuah organisasi. Lingkungan dari organisasi menurut Richard L. Duff itu setidaknya didefinisikan ada 3. Yang pertama adalah lingkungan secara general, lingkungan secara task atau lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah lingkungan secara internal. Nah, kita coba bahas dari lingkungan internal terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Yang dimaksud dengan lingkungan internal itu adalah lingkungan atau elemen-elemen yang ada di dalam suatu organisasi. Itu yang disebut dengan lingkungan internal yang ada di dalam suatu organisasi ya. Jadi di sini contoh dari lingkungan internal itu contohnya adalah yang pertama ada pekerja, yang kedua ada kultur, yang mana kultur ini akan bisa dibagi menjadi perilaku dan bagaimana organisasi itu bisa melakukan adaptasi. Dan yang ketiga adalah pola manajerial yang ada di dalam sebuah organisasi.
Pola manajerial yang ada di dalam organisasi itu biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana organisasi itu bisa melakukan perencanaan, melakukan implementasi dari rencana yang sudah dibuat, melakukan controlling, dan yang terakhir melakukan feedback untuk memperbaiki input maupun proses maupun output berdasarkan dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan di dalam kontrol. Itu yang disebut dengan internal. Jadi intinya internal ini merupakan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas apa yang dimaksud dengan elemen task. Elemen task atau elemen kerja itu merupakan suatu elemen atau suatu lingkungan yang mana lingkungan tersebut itu akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan kinerja dari sebuah organisasi. Ya. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti adanya kompetitor, pelanggan, pemasok, pasar kerja, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang dimaksud dengan komponen atau lingkungan task itu merupakan lingkungan yang ada di luar organisasi yang mana itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Contohnya di sini adalah pemasok. Ternyata pemasok itu mengalami keterlambatan di dalam mengirim sumber daya atau dalam mengirim bahan baku. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya tentu saja kegiatan yang ada di dalam organisasi itu akan terkendala. Ya, sehingga yang namanya proses produksi itu akan menjadi mundur atau waktu yang dibutuhkan di dalam proses produksi itu akan menjadi lebih lama ketika yang namanya supplier atau pemasok itu mengirimkan barangnya itu ternyata terlambat. Nah, itu salah satu contoh bagaimana yang namanya lingkungan task atau lingkungan kerja, di sini contohnya adalah pemasok, itu bisa mempengaruhi bagaimana kegiatan di dalam organisasi itu mungkin akan berubah. Selanjutnya, lingkungan yang ada di dalam organisasi itu adalah lingkungan general, yang mana di sini lingkungan general itu merupakan lingkungan eksternal dari organisasi, namun di sini tidak berpengaruh secara langsung terhadap suatu organisasi. Ya. Jadi lingkungan eksternal yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap organisasi itu disebut dengan lingkungan general. Biasanya lingkungan general ini dibagi-bagi menjadi beberapa level. Ada lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap suatu kota. Ada juga lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap suatu provinsi atau suatu daerah. Ada juga lingkungan general yang bisa berpengaruh terhadap suatu negara. Ya. Atau keadaan-keadaan yang terjadi di kota, keadaan yang terjadi di negara, keadaan yang terjadi di dalam suatu pemerintah provinsi yang bisa mempengaruhi, secara tidak langsung bisa mempengaruhi suatu organisasi. Nah, contohnya seperti apa untuk lingkungan general ini? Contohnya adalah yaitu sosial budaya, faktor-faktor ekonomi, demografi, hukum, serta politik, kondisi internasional yang terjadi, dan perkembangan teknologi. Semuanya itu memang memberikan suatu dampak, tetapi tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Nah, itu merupakan lingkungan organisasi secara general, secara task, dan secara internal. Oke? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan jenis organisasi? Monggo kalau misalkan ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya lanjut ya. Saya lanjut ke pembahasan tentang jenis dari organisasi. Nah, di dalam jenis organisasi kita lebih dulu harus memahami apa yang dimaksud dengan desain dari sebuah organisasi. Karena menurut Richard L. Duff, desain itu akan menentukan bagaimana suatu organisasi itu layak untuk berjalan atau layak untuk survive atau tidak. Ya. Suatu organisasi yang memiliki desain yang lengkap berarti organisasi tersebut memiliki suatu kapabilitas untuk bertahan di dalam suatu industri tertentu. Nah, setidaknya ada dua tipe dimensi dari desain organisasi. Yang pertama adalah dimensi struktural, dan yang kedua adalah dimensi kontekstual. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi struktural? Yang dimaksud dengan dimensi struktural itu adalah suatu desain organisasi yang tujuannya adalah untuk memperlancar setiap kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi,
Dimensi struktural merepresentasikan bagaimana suatu organisasi itu mengkoordinasikan agar setiap kegiatan itu berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif. Itu yang dimaksud dengan dimensi struktural. Dimensi struktural itu ternyata dibagi menjadi setidaknya ada 6 elemen. Yang pertama adalah profesionalisme, yang kedua adalah formalisasi, yang ketiga adalah spesialisasi, yang keempat adanya hierarki kewenangan, yang keenam adanya sentralisasi, dan yang kelima adalah sentralisasi, dan yang keenam adalah rasio personalia. Nah, oke, kita akan mencoba untuk bahas mulai dari komponen yang pertama ya, yaitu profesionalisme. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme? Kita tahu bahwa di dalam suatu organisasi dituntut untuk profesional. Yang dimaksud dengan dituntut untuk profesional itu apa? Dituntut untuk profesional artinya adalah setiap staf atau setiap individu yang ada di dalam organisasi itu dituntut untuk memiliki suatu tingkat pendidikan formal tertentu. Kenapa? Kok suatu organisasi itu dituntut untuk profesional sehingga tiap-tiap individu harus memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan formal tertentu? Karena dengan adanya tingkat pendidikan formal tertentu, maka akan dapat diketahui setiap individu dipastikan akan memiliki suatu skill set tertentu atau skill set minimal sebelum suatu atau seseorang tersebut atau staf tersebut bisa tergabung ke dalam suatu organisasi. Intinya di sini adalah profesionalisme adalah setiap staf atau setiap individu memiliki setidaknya suatu keahlian minimal yang dibutuhkan agar organisasi tersebut bisa berjalan atau agar setiap staf itu dapat menjalankan kegiatan di organisasinya dengan baik. Itu yang disebut dengan profesional. Yang kedua adalah formalisasi. Apa yang dimaksud dengan formalisasi? Yang dimaksud dengan formalisasi adalah setiap dokumen atau setiap kebijakan, setiap proses, setiap kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi itu harus secara tertulis terdokumentasikan dengan baik. Yang artinya di sini itu adalah setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi itu harus terdokumentasi ke dalam sebuah dokumen yang disebut dengan SOP. Ya. SOP atau Standard Operating Procedure. Kenapa kok harus ada SOP? Alasannya kenapa? Kenapa kok organisasi itu harus terformalisasi? Emang kalau misalkan tidak terdokumentasikan, masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika dokumen-dokumen atau ketika setiap kegiatan, setiap policy, setiap aturan yang ada di dalam organisasi itu tidak terdokumentasikan, maka setiap staf atau orang-orang yang ada di dalam organisasi itu tidak akan memiliki suatu acuan di dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Itu ya. Oleh karena itu, di dalam organisasi, kegiatan itu harus terformalisasi. Sehingga ketika suatu kegiatan terformalisasi, maka setidaknya staf itu akan memiliki acuan di dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing. Acuan baik itu di dalam melaksanakan kegiatan maupun acuan di dalam memenuhi kualitas yang sudah ditentukan oleh manajer tingkat atas maupun manajer tingkat menengah. Itu yang dimaksud dengan formalisasi. Yang ketiga adalah spesialisasi. Di dalam sebuah organisasi secara struktur harus ada spesialisasinya. Yang artinya dari spesialisasi itu adalah adanya tingkat pembagian tugas ke dalam suatu bagian yang mungkin lebih kecil. Di dalam spesialisasi, di sini dapat direpresentasikan di dalam organisasi sebagai suatu departemen. Ya. Departemen. Tiap departemen yang ada di dalam organisasi itu pasti akan memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Departemen keuangan, di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidang keuangan. Departemen TIK, di dalamnya terdapat orang-orang atau staf yang memiliki spesialisasi di dalam membuat suatu aplikasi atau mengelola aplikasi yang ada. Di dalam departemen untuk manufaktur, untuk melakukan produksi, di dalamnya pasti akan ada orang-orang dengan skill tertentu, skill engineering tertentu yang mampu untuk merubah dari bahan baku menjadi barang jadi.
Nah, itu yang disebut dengan spesialisasi. Spesialisasi di dalam suatu organisasi direpresentasikan biasanya ke dalam suatu departemen. Yang keempat itu adalah hierarki kewenangan. Apa yang dimaksud dengan hierarki kewenangan? Yang dimaksud dengan hierarki kewenangan adalah chain of command atau alur kendali antara siapa yang bisa memberikan atau siapa yang berhak memberikan suatu tanggung jawab dan siapa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu. Biasanya di dalam organisasi, hierarki kewenangan itu dapat direpresentasikan menjadi 4 hal atau 4 bagian. Yang pertama, itu adalah peran yang memiliki tugas sebagai R atau responsible. Yang kedua adalah peran yang memiliki tugas sebagai A atau accountable. Yang ketiga adalah peran sebagai C atau consulted. Dan yang keempat adalah peran sebagai I atau informed. Nah, apa yang dimaksud dengan R atau responsible? Yang dimaksud dengan responsible itu adalah orang-orang di dalam organisasi yang memiliki peran sebagai pelaksana suatu kegiatan tertentu. Itu yang dimaksud dengan R atau responsible. Kalau A, berarti orang-orang di dalam organisasi yang memiliki peran sebagai penanggung jawab dari suatu kegiatan tertentu. Kalau C berarti adalah orang-orang yang dimintai pendapat ketika terjadi permasalahan di dalam suatu proses bisnis pada organisasi, itu yang disebut dengan C. I atau informed berarti orang-orang yang memiliki tanggung jawab di dalam membaca suatu laporan yang merepresentasikan bahwa kegiatan di dalam suatu organisasi itu telah berakhir. Itu yang disebut dengan informal. Jadi di sini terdapat 4 kewenangan. Yang pertama adalah R, responsible, A, accountable, C sebagai konsultan, dan I adalah informal. Itu ya hierarki kewenangannya. Selanjutnya adalah sentralisasi. Apa yang dimaksud dengan sentralisasi? Yang dimaksud dengan sentralisasi adalah pembagian kewenangan di dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang dimaksud dengan sentralisasi. Ada orang yang berhak untuk melakukan pengambilan keputusan. Ada orang yang berhak dan wajib untuk melakukan pengumpulan data historis yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Itu yang dimaksud dengan sentralisasi. Yang keenam itu adalah rasio personalia. Yang dimaksud dengan rasio personalia, agar kegiatan yang terjadi di dalam organisasi bisa berjalan secara lancar, maka tiap-tiap departemen itu harus dilihat seberapa besar personel yang ada di dalam departemen tersebut. Artinya adalah harus dilihat seberapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh departemen tersebut. Suatu organisasi yang memiliki suatu bisnis tertentu, itu misalkan suatu organisasi yang bergerak di bidang perbankan atau pendidikan, contohnya. Suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, pasti departemen-departemen yang bergerak di bidang akademik, itu pasti departemen yang memiliki sumber daya yang paling banyak. Nah, itu perlu untuk dilihat. Jadi, rasio personalia itu merupakan komponen terakhir di dalam dimensi struktural pada sebuah organisasi. Nah, itu untuk dimensi struktural. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang dimensi kontekstual. Apa yang dimaksud dengan dimensi kontekstual? Yang dimaksud dengan dimensi kontekstual itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam organisasi yang bisa membantu organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Itu yang dimaksud dengan dimensi kontekstual. Nah, setidaknya ada 5 komponen di dalam dimensi kontekstual. Yang pertama adalah tujuan dan strategi. Apa yang dimaksud dengan tujuan dan strategi di sini? Yang dimaksud dengan tujuan strategi adalah suatu arah yang ingin dicapai oleh organisasi, itu merupakan tujuan, sedangkan strategi itu merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi agar bisa mencapai tujuannya. Itu yang dimaksud dengan strategi. Jadi ini saling melengkapi ya. Tujuan itu tidak bisa dilaksanakan atau belum actionable sebelum diterjemahkan ke dalam sebuah strategi. Strategi tanpa adanya tujuan, maka dia akan berjalan tanpa arah. Tujuan dan strategi. Ruang lingkup dari sebuah kegiatan yang harus dilakukan di dalam organisasi. Itu yang dimaksud dengan tujuan dan strategi. Selain itu, agar dapat mencapai suatu tujuannya, maka organisasi harus memperhatikan perubahan lingkungan.
perubahan lingkungan eksternal dari organisasi yang terjadi. Mulai dari perubahan lingkungan eksternal yang terjadi di pemerintahan, perubahan yang terjadi di pelanggan, perubahan yang terjadi di kompetitor, perubahan yang terjadi di regulatory agency, semuanya itu harus diidentifikasi oleh organisasi agar organisasi mudah untuk beradaptasi. Selain itu, dimensi kontekstual yang ketiga yaitu ukuran. Apa yang dimaksud dengan ukuran? Yang dimaksud dengan ukuran itu adalah kemampuan bagi suatu organisasi untuk melaksanakan setiap kegiatannya dengan baik. Atau kemampuan suatu organisasi secara internal untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran. Itu yang dimaksud dengan ukuran. Ukuran merepresentasikan kapabilitas internal dari sebuah organisasi. Yang mana elemen-elemen internal seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, terdiri dari adanya orang atau staf yang ada di dalam organisasi, aset, semuanya itu merupakan ukuran atau kapabilitas yang dimiliki oleh suatu organisasi. Komponen yang keempat di sini adalah organisasi itu harus memiliki suatu budaya tertentu, yang mana budaya di dalam organisasi satu itu akan sangat berbeda dengan budaya dari organisasi yang lain. Oke, jadi itu budaya ya. Di sini saya tadi menyebutkan bahwa budaya antara satu organisasi dengan organisasi yang lain itu bisa berbeda. Nah, budaya yang ada di dalam organisasi itu meliputi apa saja? Meliputi antara lain yaitu nilai atau value yang dimiliki oleh organisasi, kepercayaan, norma yang ada di dalam organisasi, perilaku, komitmen, slogan, seremoni yang ada di dalam organisasi, dan lain sebagainya. Intinya di sini, di dalam suatu organisasi harus memiliki budaya yang berbeda dengan organisasi yang lain. Nah, oke, jadi itu terkait dengan budaya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa suatu solusi yang mungkin cocok bagi organisasi atau bagi suatu organisasi karena adanya perbedaan budaya mungkin tidak cocok bagi organisasi yang lain. Itu ya. Yang menyebabkan ketidakcocokan itu adalah budaya ini. Benarnya. Dan yang terakhir di dalam dimensi kontekstual yaitu adanya teknologi. Yang mana di sini teknologi merupakan teknik, alat, atau aktivitas maupun benda yang bisa digunakan oleh organisasi di dalam membantu organisasi tersebut untuk merubah dari input menjadi sebuah output. Oke, jadi itu terkait dengan desain organisasi. Jadi desain organisasi ada dua tipe dimensi. Yang pertama adalah struktural dan yang kedua adalah kontekstual. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk desain organisasi yang sudah kita diskusikan tadi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dulu ya. Nah, saya lanjutkan ke formasi atau konfigurasi dari sebuah organisasi. Nah, formasi dari sebuah organisasi itu ternyata ada beberapa macamnya. Ya, jadi menurut Mintzberg, suatu organisasi itu di dalamnya pasti akan ada 5 komponen ini. Yang membentuk atau konfigurasi dari organisasi itu pasti akan ada 5 komponen. Yang pertama ada top management, yang kedua ada middle management, yang ketiga ada technical core, yang keempat ada administrative support dan staff, dan yang kelima ada technical support staff. Itu merupakan komponen-komponen yang membentuk suatu struktur organisasi atau formasi dari suatu organisasi. Untuk pendefinisiannya mungkin ada di slide selanjutnya, tetapi kita perlu untuk melihat terlebih dahulu hierarki dari organisasi menurut Robin dan Coulter serta Duff. Hierarki dari sebuah organisasi menurut Robin dan Coulter itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang paling tinggi yaitu top manager. Top manager ini memiliki tugas yaitu untuk membuat suatu strategi, membuat suatu aturan, membuat suatu policy,
membuat suatu langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh organisasi-organisasi atau manajerial yang ada di bawahnya. Itu tujuan dari top manager. Itu tugas dari top manager. Selanjutnya, top manager akan mengkoordinasi yang namanya middle manager. Middle manager harus melakukan atau memberikan suatu laporan ketika dia sudah melakukan pekerjaannya ke top manager. Jadi di sini middle manager itu tugasnya ngapain? Middle manager di sini tugasnya adalah untuk mengkomunikasikan dari perintah yang ada dan dikeluarkan oleh top manager ke bawahnya, yaitu ke first line manager dan non-managerial employee. Selain itu, middle manager memiliki tugas untuk membuat suatu indikator keberhasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh staff-staff di dalam sebuah organisasi. Itu tugas dari middle manager. Middle manager akan mengkoordinir beberapa first line manager. First line manager akan memberikan suatu laporan hasil pekerjaannya ke middle manager, atau first line manager bertanggung jawab terhadap middle manager. Nah, first line manager di sini tugasnya ngapain? First line manager di sini adalah mengkoordinir kegiatan yang ada di staff. Itu tugas dari first line manager. Selanjutnya, first line manager di sini akan membawahi banyak sekali non-managerial employee. Setiap non-managerial employee itu akan bertanggung jawab terhadap first line manager. Itu merupakan hierarki dari konfigurasi organisasi yang ada menurut Robin dan Coulter. Namun, jika kita melihat berdasarkan skill atau kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh tiap-tiap hierarki, maka kita akan bisa mendefinisikannya ke dalam 3 keahlian yang harus dimiliki oleh tiap level manajemen pada sebuah organisasi. Yang pertama adalah conceptual skill, yang kedua adalah human skill, dan yang ketiga adalah technical skill. Yang dimaksud dengan conceptual skill itu apa? Yang dimaksud dengan conceptual skill adalah kemampuan dari seseorang untuk mendeskripsikan sesuatu yang abstrak. Itu yang dimaksud dengan conceptual skill. Mendeskripsikan sesuatu yang abstrak, merepresentasikan sesuatu yang abstrak sehingga bisa menjadi kegiatan yang actionable. Itu yang dimaksud dengan conceptual skill. Top manager, middle manager, maupun first line manager, dan juga non-managerial employee itu dituntut untuk memiliki suatu conceptual skill. Tetapi porsinya berbeda-beda. Porsi yang paling banyak itu harus dimiliki oleh top manager. Porsi yang kedua di dalam conceptual skill itu harus dimiliki oleh middle manager, dan porsi yang ketiga di dalam conceptual skill harus dimiliki oleh first line manager. Yang paling sedikit itu adalah kemampuan konseptual yang harus dimiliki oleh non-managerial employee. Yang kedua, human skill atau interpersonal skill, kemampuan untuk mengkoordinasi orang lain, kemampuan untuk mengatur orang lain, kemampuan untuk mengkomunikasikan idenya ke orang lain, kemampuan untuk memberikan suatu reward dan punishment ke orang lain, atau yang disebut dengan human skill, itu harus dimiliki oleh top manager, middle manager, dan first line manager. Kenapa? Kok human skill itu harus dimiliki oleh top manager sampai first line manager? Karena top manager mau sampai ke first line manager itu tugasnya adalah untuk koordinasi. Sehingga harapannya ketika mereka itu melakukan koordinasi, jika koordinasinya didukung oleh human skill yang baik atau interpersonal skill yang baik, maka mereka akan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, atau bisa melakukan kegiatan koordinasinya dengan baik. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa non-managerial employee tidak membutuhkan human atau interpersonal skill yang porsinya seperti first line manager sampai ke top manager. Karena apa? Karena non-managerial employee itu bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dipercayakan kepada mereka oleh top manager, middle manager, sampai first line manager. Nah, hal ini berkebalikan dengan technical skill yang perlu untuk dimiliki oleh manager dan non-managerial employee. Yang mana, untuk technical skill, bagi non-managerial employee itu memiliki porsi yang sangat tinggi.
Karena apa? Ya karena memang non-managerial employee ini bekerja sebagai atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan teknis di dalam organisasi sehingga membutuhkan technical skill yang lebih tinggi. Namun, di sini perlu disimpulkan bahwa top manager, middle manager, maupun first line manager itu ternyata memiliki porsi technical skill yang dia itu lebih minim atau lebih kecil daripada non-managerial employee. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ketika orang itu atau ketika seseorang itu sudah menduduki peran sebagai manajer, maka orang tersebut harus memiliki setidaknya setidaknya harus memiliki 2 skill yang paling menonjol, yaitu conceptual skill dan human skill, serta memiliki setidaknya technical skill agar orang itu tidak bisa dibohongi oleh non-managerial employee. Ya itu sama saja ketika analoginya seperti ini ya. Jadi di dalam pengerjaan proyek perangkat lunak nih, misalkan saya sebagai project manager, kalian di sini satu kelas sebagai non-managerial employee-nya. Nah, saya sebagai project manager itu kan harus menghubungkan atau mengkomunikasikan apa yang dimaui oleh klien ke kalian sebagai ke rekan-rekan di sini sebagai non-managerial employee atau sebagai programmer, sebagai tester, sebagai sistem analis. Nah, agar saya itu bisa membantu rekan-rekan mahasiswa di sini untuk membuat desain aplikasinya dengan baik, untuk membuat yang namanya suatu implementasi atau algoritmanya dengan baik, maka setidaknya saya harus memiliki technical skill di dalam programming maupun di dalam analisis information system, analisis sebuah sistem. Tetapi karena di sini saya lebih banyak tugas saya di dalam mengkoordinasikan rekan-rekan mahasiswa, maka saya dituntut untuk memiliki conceptual skill dan human skill yang baik. Agar di dalam melaksanakan pekerjaannya, kalian sebagai rekan-rekan, sebagai non-managerial employee, itu melaksanakan kegiatan teknisnya dengan baik, efisien, dan efektif. Nah, itu merepresentasikan apa yang dimaksud dengan formasi dan konfigurasi dari sebuah organisasi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Monggo, kalau misalkan ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, mungkin saya lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Mungkin ini pembahasan terakhir ya, yaitu terkait dengan komponen konfigurasi dari organisasi. Jadi kita akan mencoba untuk membahas tentang tiap-tiap komponen yang membentuk suatu struktur organisasi, yang mana menurut Mintzberg itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah top management, yang kedua middle management, yang ketiga adalah technical core, yang keempat adalah technical support staff, dan yang terakhir yaitu administrative support staff. Oke, kita mulai dari technical core. Apa yang dimaksud dengan technical core? Technical core itu merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis di dalam suatu organisasi. Yang mana kegiatan teknis di sini itu diterjemahkan ke dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa. Technical core itu bertanggung jawab di dalam melakukan perubahan dari input menjadi suatu output. Nah, contoh dari orang-orang yang masuk ke dalam technical core itu seperti apa? Contohnya kalau misalkan di dalam universitas, berarti yang masuk ke dalam kategori technical core itu adalah dosen. Ya. Dosen di sini melakukan kegiatan proses belajar mengajar, berarti dosen di sini bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk merubah dari input menjadi suatu output. Ketika proses pembelajaran yang menjadi kegiatannya, maka inputnya itu adalah dari calon mahasiswa sehingga bisa sampai lulus memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu sebagai output, yaitu sebagai sarjana. Nah, itu contoh dari technical core. Di dalam suatu universitas, technical core-nya itu adalah dosen. Yang kedua yaitu technical support. Nah, jadi di sini technical support ini bertugas untuk apa atau perannya itu apa saja. Di sini technical support itu memiliki tugas untuk membantu organisasi di dalam berubah atau beradaptasi terhadap lingkungannya.
Di dalam technical support staff terdiri beberapa staff yang di situ memiliki keahlian tertentu, seperti insinyur, peneliti, ahli IT yang bisa mendeteksi permasalahan, peluang atau perkembangan teknologi yang ada di lingkungan IT. Technical support di sini bertanggung jawab untuk membuat suatu inovasi, yang mana inovasi tersebut akan digunakan oleh technical core di dalam merubah dari input menjadi suatu output, atau di dalam menghasilkan suatu produk maupun jasa. Itu yang disebut dengan technical support. Yang ketiga adalah administrative support. Administrative support ini bertanggung jawab terhadap apa? Administrative support ini bertanggung jawab terhadap memperlancar operasional atau kegiatan operasional di dalam organisasi. Baik itu dari sisi fisik, yaitu mengelola infrastruktur secara fisik yang ada di dalam organisasi maupun mengelola infrastruktur berupa manusianya. Nah, contohnya seperti apa administrative support ini? Contohnya seperti kegiatan perawatan untuk sumber daya manusia maupun perawatan mesin maupun gedung atau infrastruktur yang dimiliki oleh suatu organisasi. Itu contoh dari administrative support. Yang keempat adalah middle management. Fungsinya apa middle management ini? Fungsinya adalah mengkoordinasikan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah organisasi. Mengkoordinasikan technical support dengan technical core, mengkoordinasikan administrative support dengan technical core, mengkoordinasikan top management dengan technical support, mengkoordinasikan top management ke dalam administrative support. Itu merupakan tugas dari middle management. Middle management juga bertugas untuk mengimplementasikan apa saja yang diarahkan oleh top management ke dalam suatu lingkup departemen-departemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Selain itu, middle management juga memiliki kewajiban untuk menghubungkan atau mengkoordinasikan atau menginformasikan perintah dari top management sehingga bisa sampai ke technical core. Itu tugas dari middle management. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab atau mendiskusikan apa sih tugas dari top management di sini. Top management di sini tugasnya adalah membuat suatu arahan, membuat suatu aturan, membuat suatu rencana, membuat suatu strategi, membuat suatu policy, membuat suatu kebijakan, membuat suatu tujuan yang harus dipatuhi oleh seluruh organisasi. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang ada di dalam suatu struktur organisasi. Jadi kalau misalkan ada yang ditanya atau ada yang nanya, apa saja sih komponen di dalam konfigurasi organisasi? Setidaknya ada 5 komponen. Yang pertama ada top management, middle management, technical core, administrative support, dan terakhir adalah technical support staff. Oke, jadi itu yang saya bahas atau yang kita diskusikan di dalam satu pertemuan ini. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mbak Rosita. Apakah suatu organisasi ini akan berjalan bila komponen-komponen itu tidak lengkap, Pak? Oh, oke. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Rosita. Ya. Terima kasih pertanyaan Mbak Rosita. Ada pertanyaan lagi? Dari Mbak Rosita tadi? Itu aja ya berarti ya. Kalau misalkan ada salah satu komponen yang hilang dari suatu organisasi, apakah organisasi itu tetap akan bisa berjalan? Nah, tergantung dari jenis organisasinya. Karena terdapat beberapa struktur organisasi yang memang tujuannya adalah untuk mengakomodasi jenis-jenis organisasi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan organisasinya itu berupa organisasi entrepreneur, organisasi yang baru berdiri, suatu organisasi yang baru berdiri, yang di mana di dalam satu organisasi itu terdapat beberapa staf. Maka di sini dibuat suatu struktur yang bentuknya seperti ini, yaitu entrepreneurial structure. Entrepreneurial struktur ini merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang paling cocok bagi organisasi yang memiliki suatu karakteristik yaitu startup. Kenapa?
Kenapa kok cocok untuk startup? Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ya, berarti untuk jenis konfigurasi organisasi yaitu entrepreneurial struktur yang cocok untuk startup, bisa disimpulkan bahwa ada top management, sedikit sekali middle management, dan banyak sekali yang namanya suatu technical core yang dimiliki oleh organisasi. Tetapi organisasi ini tidak memiliki yang namanya administratif maupun technical support. Alasannya kenapa? Ada alasan tertentu nggak? Ya, ada alasan tertentu nggak? Agar setiap pekerjaan itu bisa dijalankan dengan cepat. Ya, kalau misalkan ada administratif, terus setelah itu ada teknikal, maka harus ada persetujuan dari administratif dan teknikal dulu. Baru kita bisa menjalankan setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi. Padahal kebutuhan dari entrepreneurial struktur atau dari suatu organisasi yang memiliki karakteristik yaitu startup itu adalah melakukan kegiatannya dengan cepat agar organisasi itu agile sehingga lebih bisa beradaptasi terhadap suatu lingkungan tertentu. Nah, itu cirinya. Ya, mungkin itu merupakan salah satu analogi yang bisa saya berikan, yang bisa menjawab pertanyaan tadi, Mbak Rosita. Apakah harus ada setiap komponennya? Kalau misalkan pertanyaannya itu, maka di sini saya bisa menjawabnya dengan menggunakan beberapa jenis konfigurasi organisasi. Nah, mungkin seperti itu jawabannya, Mbak Rosita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Rosita. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Pandu. Oh ya, oke. Mas Pandu bertanya nih, apakah DPR termasuk ke dalam top manajemen, Pak? Oke. Kalau misalkan kita ngomong tentang suatu organisasi, maka DPR itu merupakan suatu institusi yang ada di luar organisasi. Kalau misalkan kita ngomong tentang lingkungan dari organisasi, berarti DPR itu termasuk ke dalam, kalau enggak lingkungan general, ya lingkungan kerja atau lingkungan task. Jadi tidak termasuk ke dalam lingkungan internal di dalam sebuah organisasi. Sedangkan apa yang sudah kita pahami dari level hierarki pada sebuah organisasi, top manager, middle manager, first line manager, maupun non-managerial employee, ini ada di dalam sebuah organisasi. Itu ya. Berarti di sini saya bisa menyebutkan bahwa DPR itu bukan merupakan top manager, tetapi DPR itu merupakan suatu institusi yang berada di lingkungan task maupun lingkungan general dari sebuah organisasi, yang tentunya bisa mempengaruhi organisasi di dalam menjalankan setiap kegiatannya. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Pandu. Jadi DPR bukan termasuk ke dalam internal organisasi, sehingga tidak bisa disebut sebagai top manajemen. Oke, jadi itu jawaban saya, Mas Pandu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang, ya, oke. Sekarang pertanyaan dari Mas Hasan. Apakah politik organisasi bisa dimasukkan di dua tipe dimensi tadi, Pak? Dua tipe dimensi yang mana nih, Mas Hasan? Ini ya, dimensi struktural sama kontekstual ya. Apakah politik organisasi bisa dimasukkan di dua tipe dimensi? Bisa. Masuk ke mana? Tidak bisa masuk ke dalam struktural, tetapi masuk ke dalam kontekstual, yaitu budaya. Jadi pola politik di dalam organisasi itu bisa masuk ke dalam budaya dari organisasi itu. Karena bagaimana organisasi itu berjalan itu juga bermacam-macam. Ada organisasi yang dia itu pimpinannya memiliki budaya diktator. Artinya apa yang sudah disuruh itu harus dikerjakan oleh stafnya tanpa ada pengecualian. Tetapi ada juga pimpinan yang menganut suatu budaya politik yaitu demokratis. Yang mana sebelum memutuskan sesuatu pasti harus nanya-nanya dulu ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kita harus paham
bahwa budaya dari organisasi itu akan mempengaruhi bagaimana organisasi itu bekerja. Contohnya, misalkan ada pimpinan yang budayanya itu adalah tadi ya diktator. Organisasi yang memiliki pimpinan dengan budaya diktator itu pasti akan menjalankan kegiatannya dengan lebih cepat daripada organisasi yang memiliki suatu pimpinan dengan budaya demokratis. Namun, biasanya ada orang yang tidak terpuaskan di dalam pengambilan suatu keputusan tertentu yang dilakukan oleh manajerial. Berkebalikan dengan yang ada di dalam demokratis. Semua orang pasti akan terpenuhi unek-uneknya, tetapi pengambilan keputusannya itu bisa sangat lama. Sehingga itu akan bisa berpengaruh terhadap bagaimana organisasi bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, jadi jawabannya Mas Hasan tadi, apakah politik organisasi bisa masuk ke dalam dua dimensi tadi? Bisa. Masuk ke bagian mana? Masuk ke dalam dimensi kontekstual, yaitu budaya. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mas Hasan. Ya, sama-sama. Sebentar ya. Maaf. Pertanyaan kedua dari pertanyaan ketiga ya. Dari Mas Cornelius. Izin bertanya Pak, monggo. Di dalam prakteknya, apakah desain organisasi dalam suatu organisasi itu tadi diterapkan satu persatu ataukah secara kombinasi? Desain organisasi ini ya, berarti ya. Desain organisasi ini harus diterapkan secara kombinasi. Artinya, tidak mungkin organisasi itu hanya memiliki konsep struktural tetapi tidak memiliki dimensi kontekstual. Kalau itu terjadi, berarti organisasi akan bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, tetapi organisasi itu tidak akan memiliki suatu langkah tertentu yang bisa diambil untuk bisa mencapai cita-citanya. Karena cita-cita itu ada di dalam kontekstual, kegiatan operasional itu ada di dalam kegiatan struktural. Nah, berarti di sini, kalau berdasarkan dari pemahaman saya, Mas Cornelius, bahwa desain organisasi, baik itu dimensi dari struktural maupun kontekstual, itu semuanya harus ada di dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mas Cornelius. Jadi, diterapkan satu persatu ini maksudnya adalah harus ada profesionalisme, formalisasi, spesialisasi, hierarki kewenangan, sentralisasi, rasio personalnya seperti itu ya. Kalau menurut saya semuanya harus diterapkan. Ya. Jadi organisasi itu harus memiliki tujuan dan strategi. Organisasi harus memiliki suatu kapabilitas. Tentunya kapabilitas yang bisa mendukung tujuan dan strateginya. Organisasi harus memiliki budayanya. Organisasi harus memiliki teknologi. Harus memiliki hierarki kewenangan, sentralisasi, spesialisasinya, formalisasi, profesionalisme, rasio personalia. Semuanya harus ada. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, Mas Cornelius. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Almas. Almas, ini Mbak Almas atau bentar? Oh ya, Mbak Almas ya. Mbak Almas. Maaf. Dari Mbak Almas, dari penjelasan Bapak di awal tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa sangat mungkin terdapat organisasi di dalam organisasi. Ya, benar. Benar. Lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pada keadaan tersebut, Pak? Apakah mungkin ada suatu organisasi di dalam organisasi? Sangat mungkin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya fakultas di dalam sebuah universitas. Adanya suatu jurusan yang ada di dalam satu fakultas. Adanya sebuah prodi yang ada di dalam satu jurusan. Itu merepresentasikan atau menganalogikan atau menyimpulkan bahwa ternyata ada satu departemen, ada satu organisasi di dalam organisasi yang lain. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pada keadaan tersebut, Pak? Maka syarat-syaratnya setidaknya harus ada 4.
Yang pertama, harus ada sekumpulan orang. Yang kedua, harus ada yang namanya kegiatan yang dilakukan orang tersebut. Yang ketiga, harus ada struktur organisasi yang bisa merepresentasikan hierarki kewenangan. Yang keempat, harus ada keterkaitan antara organisasi tersebut dengan organisasi di atasnya atau organisasi yang selevel dengan dia. Dan yang kelima, harus ada yang namanya suatu tujuan yang bisa dicapai secara bersama-sama. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mbak Almas. Ya, sangat mungkin terjadi bahwa di dalam satu organisasi ada organisasi yang lain. Ada organisasi anakan di dalam organisasi yang besar, itu sangat mungkin. Ya. Terutama yang konteksnya adalah organisasi seperti suatu pemerintahan di dalam suatu negara atau pemerintahan kota atau pemerintah kabupaten, sangat mungkin ada suatu organisasi di dalam organisasi yang lain. Contohnya yang lain adalah kalau misalkan kita ngomong di dalam suatu pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah kota atau kabupaten itu pasti akan memiliki dinas-dinas, yang mana di dalam dinas itu pasti memiliki organisasi-organisasi. Dinas bisa dibagi menjadi bidang, menjadi suatu seksi, yang mana seksi dan bidang itu merepresentasikan satu organisasi yang ada di dalam dinas tersebut. Nah, oke. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Mas Cornelius, Mbak Almas. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Cornelius, Mbak Almas. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin akan saya berikan tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah monggo nanti rekan-rekan mahasiswa di sini, ini tugasnya akan saya berikan ke Google Classroom ya. Jadi monggo nanti rekan-rekan mahasiswa di sini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan entrepreneurial struktur, terus apa yang dimaksud dengan mesin birokrasi, apa yang dimaksud dengan profesional birokrasi, apa yang dimaksud dengan diversified form, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan struktur organisasi, yaitu adhokrasi. Didefinisikan terlebih dahulu, baru didefinisikan atau diambil atau diberikan suatu contoh yang bisa merepresentasikan struktur organisasi tadi. Baik itu adhokrasi, terus setelah itu ada profesional, diversified form, profesional birokrasi, mesin birokrasi, sampai ke entrepreneurial struktur. Oke, jadi mungkin itu tugas yang nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Oke, ada pertanyaan lagi?